Wah, ada makanan sisa. Pak Adi, ini makanannya udah kebagian semua. Boleh saya bawa pulang? Ya boleh, bawa aja. Udah kebagian semua kok. Wah, ada makanan sisa lagi. Ini makanannya udah kebagian semua kan ya? Boleh saya bawa pulang lagi? Bawa, biar sekalian kamu kenyang. Asmi, kesini kamu. Ada apa Pak Adi? Kamu tau gak selama ini tuh saya udah mulai muak sama kamu. Mulai hari ini kamu saya pecat. Asmi mana ya? Saya lagi perlu sama dia. Maaf kok, hari ini Asmi sudah terakhir bekerja di sini. Baru aja dia turun ke bawah. Hah? Kok bisa? Cepat panggil dia sekarang. Kamu juga di... Loh, saya juga kok. Asmi, kenapa kamu pulang? Bilang aja kamu malas kerja kan? Diam kamu, Adi. Saya sudah tahu semua keburukan kamu. Itu Asmi. Pak, ini ada makanan. Mulai besok, Asmi, kamu gantiin posisi Adi. Lagian, untuk jadi malaikat juga nggak perlu punya sayap. Kokoh Ferry. Wow. Wih, gile ya. Gua ngeliatin lu punya konten makin hari tuh makin motivationalnya ngeri banget ya. Belajar dari Coach Tom. Keren. Ini suatu kehormatan hari ini bisa diundang oleh Coach Tom ke podcastnya Kita dadakan ya. Behind the Business. Iya, kita Luar dadakan biasa. ya podcast ya. Nggak langsung diculik. Udah lu mau podcast gak? Kita podcast dulu. Mantap, mantap. Jadi sekarang bisnis apa, Bro? Sekarang bisnis kita tuh bergerak tuh di bengkel AC mobil. Bengkel AC mobil ya. Namanya Rotary Bintaro. Udah berapa cabang sekarang? Saat ini 9 cabang. 9 cabang Jakarta. semua. Jabodetabek. Jabodetabek. Kenapa pilih AC mobil? Berawal sebetulnya AC mobil ini dari family sih, dari papa saya. Dan dari family memang kita backgroundnya itu di pendingin. Nah akhirnya di tahun 2000 papa nih ngebukain bengkel di Bintaro. Oke. Namanya Auto Rotary 2. Nah mungkin pertanyaannya kok jadi 2? Iya. Padahal baru pertama. Jadi ceritanya itu di tahun 96 kakak saya ini udah buka dulu bengkel AC mobil, itu terletak di Rawamangun. Dan itu cukup sukses banget. Dari situ papa lihat kayaknya ini boleh juga nih dikembangin jadi cabang. Nah akhirnya saya dibantu untuk membuka cabang kedua namanya Auto Rotary. Ya. Auto Rotary 2. Singkat cerita di tahun 2008 kita merubah nama dari Auto Rotary 2 menjadi Auto Rotary Bintaro karena letak kita di Bintaro. 2013 kita merubah nama lagi menjadi kata Rotary Bintaro. Setelah itu kita haki. Kita patenkan. Nah, Itu Rotary bisa dipatenkan ya? bisa. Rotary Bintaronya ya? Rotary Bintaronya ya, Oh iya, dengan iya, logonya. Oke. Nah, akhirnya di tahun 2014 kita lakukan pengembangan dari satu outlet. Kita mempunyai mimpi, kita akan mempunyai 1 tahun minimal 1 cabang untuk pengembangan. Dari tahun 2014 kita lakukan pengembangan sampai hari ini kita total ada 9 cabang gitu. Wow. Berarti gampang ya jalanin bisnis ya? Oh enggak gampang, enggak semulus itu Jack. Jadi gimana? Apa gampangnya, apa susahnya? Kok karena setahun satu tuh kan bukan hal yang mudah. Ini menjalankan dengan seamless banget ya. Oke, ini mungkin problem semua pebisnis atau pengusaha ya. Ngejalanin bisnis itu seperti kayak main puzzle atau Puzzle. Kita kayak nyusun puzzle. Ini puzzle yang benar tuh seperti apa gitu loh. Banyak lika-likunya. Kita mau berguru kemana kita juga bingung. Nah akhirnya Coach Tom ini jadi salah satu guru di kita dan tim untuk membuat sistem. Kita banyak nonton Coach Tom itu dari live. Setelah itu di Live juga ngikutin juga ikutin. ternyata. Terus di YouTube udah pasti itu udah makanan sehari-hari setiap malam tuh. Setiap malam nontonan kita di TV itu pasti nonton Coach Tom. Apa yang dicari dari konten YouTube? Karena Coach Tom ini kan temanya lebih ke bisnis ya. Jadi mindset, bagaimana sih pola pikir pengusaha, bagaimana sih pola pikir karyawan tuh harus seperti apa. Tadinya kita berpikir tuh dari sudut pandang itu hanya sebagai pedagang itu yang penting gue hubungan sama customer. Gimana sih mau si customer, ternyata di sisi lain dari pengusaha itu kita selain ke customer, kita juga harus mikirin
sisi lain dari tim gitu loh. Nah, tim ini gimana cara kita handle mereka, gimana cara kita bikin mereka berkembang juga, bagaimana kita bikin sistemasinya, standarisasi, SOP dan sebagainya sih. Nah, itu akhirnya keren. dari situ kita juga mentok juga, kita mesti belajar di mana. Oh, ternyata YouTube itu bisa jadi salah satu tempat belajar buat kita gitu loh. Nah, jadi waktu mulai bisnis kan itu berarti warisan ya? Atau dimulai dari nol? Gini, sebetulnya papa ketika itu ngebukain kita itu kasih saya buka. Tapi karena berhubung saya kecelakaan yang cukup parah pada saat lagi opening itu, akhirnya saya harus istirahat sekitar 6 bulan. Kecelakaan apa? Saya waktu itu masih kecelakaan motor, masih bawa motor, masih ABG, saya dilindas kontainer. Serius? Serius. Saya dilindas kontainer dan kontainer itu kabur. Akhirnya dari pinggang sampai ke kaki saya patah, banyak banget ini patah. Serius? Wow. Jari tangan ini kan normalnya harusnya bisa di naik turunin ya, maksudnya bisa digoyangin. Iya. Kaki saya dia punya yang sebelah kiri masih normal, yang kanan ini udah nggak bisa, jadi udah diem gini aja. Karena urat-uratnya ini semua pada putus. Itu salah satu yang parahnya juga. Pinggang juga pada 6 bulan, patah. 6 bulan tuh. Ya, 1 bulan di rumah sakit. 1 bulan rumah sakit. 4 bulan bed rest di ranjang dengan posisi nggak boleh duduk, bener-bener tidur. Setelah itu 1 bulan belajar jalan. 6 bulan lah total baru bisa bener-bener jalan. Tapi ini hebat loh, udah nggak kelihatan sama sekali loh ada bekas patah atau apa. Ya karena ini kita pakai ini kan pakai baju celana nggak kelihatan, kalau ini dibuka sedikit Kalau kelihatan maksudnya nggak banget. ada gerak, nggak ada pincang, nggak ada apa. Rasanya mungkin ada sedikit, cuman nggak terlalu kentara sih. Nah, ada yang menariknya lagi ketika saya kecelakaan itu kan pinggang ini patah. Jadi waktu itu tuh kita ditangani 5 dokter. Dokter itu 4 dokter mengatakan bahwa saya harus diamputasi. Tapi 1 dokter fight bahwa ini jangan diamputasi. Katanya ini bisa diakalin. Jadi saya punya bagian lutut di sini itu dibor, dipasangin besi, keluarin tali, dipakein katrol. Iya. Angkut batu bata setiap hari selama 30 hari itu beratnya kalau nggak salah sekitar 30 kiloan. Nah, itu katrol besinya saat ini kita pakai untuk di bengkel untuk buat pelang nama. Jadi ya itu buat kenang-kenangan. Wow. Jadi harus bagian apa yang harus diamputasi? Bagian kaki. Kaki karena kaki saya Karena dia udah hilang fungsi gitu ya. hilang waktu fungsi itu ya? dan itu mungkin menurut dokter busuk atau gimana saya nggak ngerti. Akhirnya harus diamputasi. Tapi 1 dokter saya ini fight untuk akhirnya kita akalin gitu loh. Wow. Wah, itu ngalamin operasi itu sampai Berarti berkali-kali ya operasinya. berkali-kali. Itu banyak banget operasinya dalam 1 bulan, kayak ada 5 kali atau 7 kali gitu loh operasi. Wow. After dari rumah sakit juga masih ada operasi lagi. Sampai dari kecelakaan sampai hari ini kayaknya total operasi itu masih ada tambahan sekitar 2 atau 3 lagi tuh. Karena mesti cabut pen. Terus saya punya kaki itu dia punya jempolnya ini nggak normal, ngangkat mulu. Akhirnya saya pasangin pen buat turunin lagi. Gagal, pasang pen cabut lagi. Sampai sekarang udah bosan, udah biarin aja deh. Wow. Oke. Wow. Jadi 6 bulan stop tuh. Berarti bisnis gimana? Waktu itu makanya papa bantu jagain. Oh. Nah, pada saat saya sudah bisa pakai tongkat, akhirnya saya yang ke bengkel. Nah, di situ saya mulai terjun lah ke bengkel full sampai hari ini gitu. I Nah, see. papa hanya bantu sampai di sana. Setelah dia lihat saya udah normal, akhirnya papa tinggal. Berarti modal awal dari orang tua. Ya, betul. Modal awal. Tapi modal pengembangan? Dari Modal mana? pengembangan dari ngegulung bisnis kita. Gulung bisnis. Iya. Apa yang dilakukan tuh untuk bisa buka cabang lebih cepat? Yang menarik itu pada saat kita pertama kali bisnis, modal itu kecil banget. Kayaknya modalnya itu kalau saya nggak salah tuh sekitar 30-40 juta. 30 juta. 30 juta. Kita masih disupport oleh saudara-saudara. Kebetulan om saya ini memang main di bengkel juga. Boleh dibilang dia sesepuh kita lah, mentor kita untuk di dunia industri AC ini. Dia kirimin kita kayak AC ini kan ada spare partnya, fan bekas, terus ada tabung freon. Bawa tuh semuanya tuh ke kita. Padahal barang-barang bekas semua. Terus kita gantung-gantungin seolah-olah spare part kita komplit. Padahal itu semua barang bekas semua gitu loh. Nah, dimulai dari sana. Akhirnya
berkembangnya waktu, kita berjalan dan mulai bertambah customer. Nah, di tahun 2008 saya mulai melek yang namanya digital marketing ketika itu. Kita mulai digital marketing dari sebelum adanya Facebook. Kayaknya Facebook baru jalan mungkin ya. Baru jalan. Kita mainnya tuh di Kaskus. Oke. Kalau orang-orang yang Orang lama tuh tahu tuh Kaskus. Kita masih main di mailing list, Yahoo Mail. Terus kita main ada beberapa situs-situs otomotif lah yang memang saya tahu sampai sekarang masih eksis, tapi ya mungkin udah stagnan karena perkembangan sosmed kan kencang banget. Nah, ketika itu kerja saya itu dari jam 7 pagi saya bangun tidur, saya tinggal Kelapa Gading, saya mesti berangkat ke Bintaro, sampai sana jam 8:30, 9, buka bengkel secara konvensional, masih buka sendiri tutup sendiri. Setelah itu mungkin hampir setiap hari kita lembur sampai jam 6 sore. Jam 6, jam 7 pulang ke rumah lagi ke Kelapa Gading 1 jam, jam 8 mandi makan, 8:30 selesai. Saya udah mulai buka komputer. Sampai jam 1, jam 2 pagi setiap hari bertahun-tahun. Wow. Saya bukan penulis, saya bukan video editor, saya bukan konten kreator. Pada saat itu kayak bahasa konten kreator belum ada. Belum ada. Kita masih pakai handphone tuh dari zaman kalau nggak salah Nokia atau udah BB ya, saya lupa ya. Kita ngambil handphone rekam itu cuman kita pakai handphone, kita rekam plang nama. Setelah itu ke bagian bahwa ini loh yang rusak dan sebagainya. Waktu itu YouTube juga belum terlalu top banget. Betul. Udah ada tapi penontonnya masih sedikit. Tapi kita kayak ya mungkin agak spamming kali ya. Pokoknya tebar terus aja masuk ke YouTube, keluar kita embed. Waktu zaman dulu tuh masih embed tuh. Ada yang bisa kita ambil link, kita tebar ke milis. Tapi ternyata responnya, walaupun kita nggak profesional, ternyata responnya cukup bagus. Bahwa kita dianggap bahwa kita memberikan edukasi terus ke orang luar gitu loh. Khususnya mailing list tuh kan saya masuk ke komunitas otomotif tuh. Akhirnya mereka responnya bagus dan akhirnya kita semakin dikenal. Nah, secara personal saya dikenal oleh teman-teman di komunitas. Berjalan waktu bertahun-tahun kita jalan seperti itu, saya ngerasa bahwa bisnis sih makin lama makin rame. Kok saya rasanya kayak engkoko glodok ya. Engkoko glodok ini gini, kayak kita buka toko pagi, tutup toko sore. Tapi mesti mengandalkan saya di sini. Berjalan sampai tahun 2013 saya bilang bisnis sih oke, rame, tapi kayaknya ini kayak engkoko glodok. Uangnya banyak, uangnya ada, tapi waktunya nggak ada. Dan ketika itu saya mau scale up juga belum kepikiran apa arti kata scale up juga belum ngerti. Tapi yang saya tahu kita mau lakukan pengembangan gitu. Mau mulai dari mana? Nah, mulai akhirnya saya latihan dengan melawan mental block. Bahasa saya itu adalah perang pikiran sih. Perang pikiran saya ini kalau seandainya saya tinggal, kira-kira bisa nggak ya timnya? Kalau misalkan kasir bukan di saya, karena dulu kan saya juga kasir, saya juga kepala bengkel. Kalau di bengkel itu ada namanya service advisor dalam struktur organisasi, tukang las juga. Semua dong yang ngerjain. Tukang las aluminium, karena di las aluminium sendiri tuh itu adalah skill khusus. Gak semua orang bisa gitu loh. Nah, ketika itu kita masih jadul banget kali ya, kayak nggak boleh ngajarin nih skill ini nih karena khawatirnya akan ada pengkhianatan dan sebagainya lah gitu loh. Orang gudang juga, pembelian juga, sales juga, terus marketing juga. Pokoknya semuanya kita yang lakukan gitu loh. Nah, kalau kita lepas misalkan SA ke salah satu tim, kira-kira dia bisa jualan nggak ke customer? Itu loh yang jadi perang pikiran kita. Kalau kasir kita serahin ke orang, nyolong duit gak ya? Kalau gudang, kunci gudang dia harus yang pegang. Kalau orang lain yang pegang, dicuri nggak ya? Curi gak ya? Nah, itu perang-perang pikiran seperti itu buat saya tuh cukup lama gitu loh. Dan akhirnya saya ngobrol sama teman-teman. Banyak juga ternyata teman saya yang polanya seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya dari situ saya lihat kayak kolam teman saya ini salah nih. Karena pola pikirnya sama semua. Saya harus cari kolam yang lain gitu loh. Akhirnya saya mulai bergaul dengan kolam yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda. Nah, saya mau jadi yang berbeda gitu loh. Saya nggak mau di kolam sini. Karena di dunia
AC mobil ya pemain-pemainnya kita hampir kebanyakan kita kenal lah. Karena kebetulan kan waktu tahun 2012 kita juga udah main spare part Iya. mobil juga, spare part AC mobil. Saya import sendiri dengan brand Kyoto. Oh, brand Kyoto. Ya, jadi brand Kyoto itu sebenarnya udah brand lama dari tahun 2012 kita import filter cabin dan sebagainya. Jadi kita kenal lah pemain-pemain AC mobil tuh di seluruh Indonesia lah yang pemain-pemain unggulannya gitu loh. Kurang lebih mereka juga masih konvensional. Kita nggak bisa belajar gitu dari sana. Makanya saya mesti belajar tuh dari bisnis yang di luar justru AC mobil. Belajar dari sana kira-kira polanya gimana ya supaya kita bisa ninggalin nih. Nah akhirnya di tahun 2013, 2014 saya butuh waktu 1 tahunan untuk mental block ini udah mulai pelan-pelan udah pecah nih. Akhirnya mulai kita dibantu sama ada kawan untuk membangun manajemen. Dari karyawan kita waktu tahun 2014 itu terakhir tuh sekitar 12 orang. Di tahun 2015 tim kita berubah jadi 35 orang. Oke. Dalam waktu beberapa bulan. Masih satu cabang nih? Masih satu cabang. Masih satu cabang. Nah di tahun 2025 karena kita udah punya mimpi dari tahun 2024 kita akan kembangkan 1 tahun 1 cabang minimal. 2014 ke 2015 kita satu cabang nambah. 1 cabang. 2015 kita mulai tambah 1 cabang lagi. Di 2015. 2014 kita lagi persiapkan pondasi dulu. Oke. 2015 kita sudah gas 1 cabang, 16 kita 1 cabang, 17, 18 seterusnya gitu loh. Nah, setelah itu bertambahnya cabang ternyata ini ada PR tambahan lagi nih. Problem baru lagi. Problemnya ini wah ternyata ngurusin 12 orang dengan ngurusin 50 orang nih. Ini beda ya? Beda. Ngurusin 1 cabang dengan ngurusin ketika itu 4 cabang tuh juga beda banget gitu loh. Nah dari situ akhirnya kita lakukan pembelajaran terus. Nah salah satunya Coach Tom ini adalah salah satu channel yang selalu kita ikutin untuk kita belajarin gimana sih hadapin tim, bangun super tim. Setelah itu gimana kita untuk pengembangan scale up dan sebagainya. Nah singkat cerita di tahun 2022 kita udah mulai menciptakan dream baru lagi. Target kita di 2026 kita akan minimal 50 outlet. 50 outlet. Jadi kita tantang diri kita ini bukan 1 tahun 1 outlet lagi, tapi bagaimana kita bikin 50 outlet roadmap-nya ya. Blueprint-nya 50 outlet dalam 2026. Ini Nah. cuma 4 tahun nih dari sekarang. Ya, makanya 2022 saat ini kita belum ada pengembangan sama sekali. Walaupun di luar sana tuh banyak banget teman-teman yang minta kita, gue mau buka dong Rotary Bintaro. Kita hold dulu karena kita lagi benar-benar di 2022 kita lagi mempersiapkan pondasi yang benar-benar kuat. Seperti kita balik di tahun 2014 kita lagi pondasi kita kuatin dulu. 2023 2024 kita akan gas gitu. Oke. Modalnya dari mana untuk menambah cabang ini? Kebanyakan dari gulung itu gimana model sistem gulungnya? Gini, jadi kita kan untuk bisnis sendiri kan kita bukan hanya di bengkel. Dari tahun 2012 kita selain dari bengkel kita juga ada main spare part. Spare part ini kita distribusi ini tuh ke supplier, distributor, ke bengkel maupun ke end user. Ketika tahun 2012 kita main tuh pertama kali kita main di online. Rasanya kayaknya pemain AC mobil pada saat tahun 2011 tuh kayaknya belum ada yang main. Ketika itu pertama kali kita masuk tuh di Lazada. Dari situlah sebetulnya bisnis kita gulung dari bengkel jadi barang. Barang kita jualin jadi duit kita gulungin jadi barang lagi. Jadi bukannya dapat duit beliin Ferrari atau beliin jadi sultan gitu ya. Ini jadi bisnis lagi ya. Ya, jadi produk. Jadi produk. Terus dari ada duit kita jadi produk. Sekarang juga bikin produk itu ya, air purifier ya. Mungkin bahasanya ini produk namanya itu sterilisasi ya. Atomizer. Oh, itu untuk menghilangkan bakteri, jamur. Awalnya bakteri dan jamur. Jadi produk itu kita adain tuh sebelum COVID. Dari tahun 2018 kita sudah research dan develop produk tersebut. Tahun 2019 kita udah mulai masuk produk tersebut dengan brand Kyoto. Nah, ketika itu market kita itu buangnya itu adalah ke
bengkel karena saya berpikirnya ini industrinya terlalu sempit. Iya. Di 2019 kita supply ke bengkel-bengkel, memperkenalkan mereka bahwa ini loh ada produk untuk steril di mobil untuk bakteri dan jamur. Loh, manfaatnya apa? Manfaatnya itu kan banyak banget problem-problem pemilik mobil ini sering ngerasain mobilnya tuh bau atau mereka ngerokok dalam mobil. Ini kan bau, ini bau yang susah hilang. Nah, salah satu caranya itu adalah ya kita lakukan sterilisasi atomizer dengan alat ini. Nah, akhirnya berjalan 2019 kita produk itu kita main ke bengkel-bengkel dan itu running. Tiba-tiba di tahun 2020 terjadi COVID dan permintaan produk kita tuh membludak banyak banget. Akhirnya saya mulai cari tahu kok tiba-tiba membludak seperti ini pada saat zaman COVID. Saya tanya beberapa customer, saya tanya ke mereka, ini kegunaannya mereka untuk apa? Wah, saya keperluan untuk rumah, ada yang untuk bioskop, ada yang untuk gedung, ada yang untuk kantor dan sebagainya gitu loh. Saya mulai melihat kayak, wah, berarti ini bisa digunakan untuk bukan hanya untuk di mobil, malah kita yang diberitahu oleh customer gitu loh. Akhirnya produk kita terserap banyak banget, tapi saya masih merasa bersalah. Produk kita ini tuh gak untuk virus loh. Produk kita ini untuk bakteri dan jamur. Iya. Nah, akhirnya saya mulai banyak berhubungan dengan orang pabrik. Beberapa pabrik saya tanya mereka, kalian bisa gak keluarin ini untuk virus? Karena saya mau upgrade nih. Singkat cerita, beberapa pabrik mengatakan bahwa virus itu nggak bisa dihancurkan ya. Bukan, nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan. Oh, ada atau tidaknya. Jadi tapi bisa dibunuh dong. Bisa. Pakai purifier ini. Awalnya belum. Ini kan di beberapa pabrik nih. Beberapa pabrik belum nih. Akhirnya saya menemukan satu pabrik yang mengatakan bahwa ada satu formula namanya quaternary ammonium compounds generasi 4. Formula ini tuh bisa untuk virus COVID-19 berdasarkan dari WHO. Nah, dari sana akhirnya kita ambil dia punya formulanya dan kita mau produksi di luar, tapi karena izin-izinnya ini susah karena kan kita maunya semuanya serba resmi. Betul. Akhirnya bahan baku kita bawa dari luar ke Indonesia, kita produksi di Indonesia supaya kita bisa keluarin izinnya, mulai dari Kemenkes, dari hasil labnya, Bio Farma, Scovido, bahkan halalnya, ada sertifikat halal semua. Akhirnya dari situ kita butuh waktu research and development itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Kita rombak packaging kita, akhirnya kita mulai gongin produk ini untuk virus. Nah, dari situ penjualan kita langsung melejit lagi gitu loh. Dan itu semua pakai digital marketing berarti? Marketing. Promosinya. Kita mainnya digital marketing semuanya. Jadi kita dari online to offline. Dan yang keren adalah nih Coco Ferry nih, teman-teman. Kontennya itu ya yang nonton tuh jutaan. Short videonya aja jutaan. Paling banyak sih saat ini 18 juta. 18 juta. Gila, men. Itu short video semua ya? Short video. Kita short main video. di short. Wow, gile. Terus gimana ceritanya bisa masuk ke konten kreator? Oke. Jadi sebetulnya bisa ada konten Coco Ferry hari ini sebetulnya bongkar pasangnya untuk mencari tema. Berevolusi terus ya. Mencari temanya ini tuh nggak langsung sekali plek ketemu gitu loh. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa kita main di digital marketing dari tahun 2008 sampai sekarang kita tuh nyari tema terus tuh nggak nemu gitu. Ini dibisnisin nggak bisnis agency-nya? Ini agency atau bukan sih? Bukan. Atau in-house aja? In-house. In-house. Saat ini kita in-house. Karena tim kita ini kan kebutuhan untuk bikin konten di beberapa bisnis kita kan memang kenceng. Ya sekalian aja kita bikin personal branding deh gitu loh. Keren. Saya support lah. Kita support Codstom juga. Dari konten Coco Ferry ini juga kita terinspirasi karena kita menjalankan bisnis. Akhirnya banyak kejadian-kejadian gitu ya. Kita membuat konten dengan tema motivasi. Nah, dari konten motivasi ini karena kita tahu susahnya kita dulu seperti apa gitu loh. Semoga ini konten ini bisa menginspirasi juga buat para penonton. Kalau TikTok, YouTube dan Instagram untuk teman-teman yang baru memulai, lebih baik mulainya lewat mana?
Mana konten apa ya? Platform apa yang lebih baik mereka pakai? Oke, kalau dari kacamata kita ya, ini punya 3 karakter yang berbeda. Mungkin kalau termasuk Facebook satu lagi, ini Facebook karakter satu juga lagi. beda. Ya. Kalau TikTok lebih ke usia anak, mulai dari 14 tahun sampai 20 sekian tahun. Ya. Kalau untuk Instagram ini sepertinya anaknya, orangnya ini sudah lebih matang. Kalau YouTube ini lebih general sih. Jadi untuk orang yang memang ingin mencari sesuatu, lebih ke YouTube. Kalau Instagram kan orang iseng kan mainnya kan, tiba-tiba muncul kita. Tapi kalau ke YouTube mereka memang benar-benar ada kebutuhan apa yang mereka ingin tonton. Kalau ke Facebook rasanya ini kayak agak orang tua sih. Ya. Udah generasi Gen X gitu ya, usia 40 ke atas ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih gampang, kalau kita bermula tuh sebetulnya dari TikTok. Tapi sekarang malah penonton kita paling banyak tuh di YouTube. YouTube iya, aku lihat gila 18 juta, gila. Saat ini kita punya subscriber itu 190k ya per hari ini. Dan kita sudah dapat silver play button, belum kita kontenin malah. Tapi itu berarti peminat orang untuk short itu tinggi sekali. Sangat. Dan konten drama itu ternyata lebih menarik ya. Betul. Salah satu yang kita survei dari penonton yang paling diminati itu satu dari fashion, food, dan konten-konten model drama motivasi seperti ini sih. Oke. Wow, Koko Ferry, thank you so much. Hari Thank ini you, kita Coach Sam. bakal lanjut syuting ya. Asik, mantap. Teman-teman harus lihat ya Koko Ferry di Instagram, di TikTok, di YouTube. Kontennya bagus-bagus, motivational banget. Ngelihatnya jadi oh iya bener. Jadi orang itu harus seperti itu. Jadi leader tuh harus seperti itu. Pokoknya top Marco top. Thank you bro. Thank you for banget. coming. Nanti semoga konten kita bisa lebih cepat lagi naiknya ya. Mantap. Thank you Coach Som. Thank you so much Koko Ferry. Oke. Hanya di Top Coach Indonesia.